Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinjak Fariza, NIM 1912111546, kelas 3A, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya mengenai pengaruh pelatihan ibu hamil terhadap peningkatan keterampilan senam hamil di wilayah Gunung Sari. Yang pertama itu pengertian senam hamil. Senam hamil adalah program kebugaran yang diperuntukkan bagi ibu hamil. Oleh karena itu, senam hamil memiliki prinsip gerakan khusus yang disesuaikan dengan kondisi ibu hamil. Latihan pada senam hamil dirancang khusus untuk menyehatkan dan membugarkan ibu hamil, mengurangi keluhan yang timbul selama kehamilan, serta mempersiapkan fisik dan psikis ibu dalam menghadapi persalinan. Yang kedua, tujuan senam hamil. Yang pertama itu menguasai teknik pernapasan. Dengan menguasai teknik pernapasan ini diharapkan ibu mendapatkan oksigen yang lebih banyak. Latihan ini dilakukan agar ibu siap menghadapi persalinan. Yang kedua, memperkuat elastisitas otot. Tujuannya adalah untuk mencegah atau untuk mengatasi keluhan nyeri di bokong perut bagian bawah. Yang ketiga, mengurangi keluhan, melatih sikap tubuh hamil sehingga mengurangi keluhan yang timbul akibat perubahan bentuk tubuh. Yang keempat, melatih relaksasi. Proses relaksasi akan sempurna dengan melakukan kontraksi dan relaksasi yang diperlukan untuk mengatasi ketegangan atau rasa sakit saat proses persalinan. Selanjutnya, menghindari kesulitan. Senam hamil ini bertujuan untuk membantu proses persalinan sehingga ibu dapat melahirkan tanpa kesulitan serta dapat menjaga tubuh agar tetap bugar dan sehat. Selanjutnya penguatan otot tungkai. Mengingat tungkai akan menopang berat tubuh ibu yang makin lama makin berat seiring dengan usia kehamilan. Selanjutnya, mencegah varises, yaitu mencegah pelebaran pembuluh darah, balik atau vena secara segmental yang tak jarang terjadi pada ibu hamil. Yang terakhir, latihan mengejan. Latihan ini khusus untuk menghadapi proses persalinan dengan mengejan secara benar, bayi dapat lancar keluar dan tidak tertahan lama di jalan keluar. Selanjutnya, manfaat senam hamil. Menurut Barbara Hosteni dalam Widianti 2013, yang pertama itu memperbaiki sirkulasi, yang kedua meningkatkan keseimbangan otot-otot, yang ketiga mengurangi bengkak-bengkak, yang keempat mengurangi risiko gangguan gastrointestinal termasuk sembelit, yang kelima mengurangi kejang kaki, keenam menguatkan otot perut, dan yang ketujuh mempercepat penyembuhan. Prinsip pelaksanaan senam hamil menurut Canadian Society for Exercise Physiology. Yang pertama itu frekuensi senam hamil dilakukan 2-4 kali dalam seminggu. Yang kedua, intensity diukur dengan melihat denyut jantung ibu disesuaikan dengan umur. Yang ketiga, time, durasi senam hamil dimulai dari 15 menit, kemudian dinaikkan 2 menit per minggu sehingga dipertahankan pada durasi 30 menit. Setiap kegiatan senam disertai dengan pemanasan dan pendinginan masing-masing 5-10 menit. Yang keempat, tipe pemilihan jenis gerakan harus berisiko minimal dan tidak membahayakan. Selanjutnya, kontraindikasi senam hamil. Yang pertama, penyakit miokardial aktif, yang kedua kelainan jantung, ketiga tromboflebitis atau radang otot dan gumpalan darah beku, yang keempat pulmonary embolisme atau gumpalan darah pada paru-paru, kelima isoimusasi akut, misalnya jika RH negatif ibu, antibodi akan berkembang dan merusak RH positif pada sel darah bayi. Selanjutnya, rentan terhadap kelahiran prematur dan pendarahan pada vagina atau selaput membran pecah, gangguan pada perkembangan rahim, adanya tanda-tanda kelainan pada janin, dan bengkak mendadak pada muka dan tangan, sakit kepala dan pusing. Adapun jenis-jenis senam hamil, yang pertama yaitu yoga, pilates, hypnobreathing, tai chi, dan yopita. Selanjutnya, pengertian kehamilan. Kehamilan adalah sebuah proses yang dimulai dari tahap konsepsi sampai
lahirnya janin. Lamanya kehamilan normal adalah 280 hari atau 40 minggu, dihitung dari hari pertama haid terakhir. Dan tanda-tanda kehamilan sesuai umur kehamilan. Yang pertama, tanda-tanda dugaan hamil. Yang kedua, tanda tidak pasti kehamilan. Yang ketiga, tanda pasti kehamilan. Selanjutnya klasifikasi usia kehamilan. Menurut Widatiningsih dan Dewi 2017, kehamilan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kehamilan trimester 1 sampai 12 minggu, kehamilan trimester 2 13 sampai 27 minggu, kehamilan trimester 3 28 sampai 40 minggu. Perubahan fisiologis dan psikologis kehamilan trimester 3 menurut Walyani 2015, yaitu yang pertama perubahan pada sistem reproduksi dan mamae, yang kedua perubahan sistem kardiovaskular, ketiga sistem respirasi, keempat sistem pencernaan, kelima sistem perkemihan, keenam sistem integumen, ketujuh metabolisme, 8 sistem endokrin, 9 sistem muskuloskeletal, 10 sistem neurologik. Perubahan adaptasi psikologis ibu selama hamil. Yang pertama itu trimester 1, periode penyesuaian terhadap kehamilan. Kedua, trimester 2, periode sehat. Ketiga, trimester 3, periode menunggu dan waspada. Selanjutnya ada kerangka teori. Yang pertama, kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dan dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran teoritis. Dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan ibu hamil untuk senam hamil. Yang pertama itu status ekonomi, tempat tinggal, tingkat pendidikan. Dan pelaksanaan senam hamil itu mengikuti senam hamil dan tidak mengikuti senam hamil. Yang B, kerangka konsep. Kerangka konsep penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjelaskan hubungan atau kaitan antara variabel yang akan diteliti. Variabel independen yaitu ibu hamil dan variabel dependen itu keterampilan senam hamil. Yang C, hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara penelitian. Secara umum, hipotesis adalah jawaban sementara yang oleh peneliti tetapkan untuk kemudian dapat dibuktikan kebenarannya melalui langkah-langkah ilmiah penelitian. Hanya ada pengaruh senam hamil terhadap keterampilan ibu hamil, pokoknya tidak ada pengaruh senam hamil terhadap keterampilan ibu hamil. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini merupakan metode kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen dengan pendekatan pre-post test design without control untuk melihat keterampilan senam hamil. Sebelum dan sesudah pelatihan senam hamil, variabel independen dalam penelitian ini adalah ibu hamil dan dependen dalam penelitian ini adalah keterampilan senam hamil. Yang B, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Gunung Sari pada bulan Mei 2022. Yang C, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi dalam penelitian ini adalah subjek, misalnya manusia dan klien, yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil di Gunung Sari, Kecamatan Kuranji. Yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian populasi yang digunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling yang harus mewakili kriteria. Yang ketiga, kriteria sampel. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti. Yang kedua, kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang tidak memenuhi kriteria inklusi, yaitu ibu hamil yang berisiko. Yang keempat, teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini teknik yang diambil yaitu teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel non-probabilitas dan ini terjadi ketika elemen yang dipilih berdasarkan penilaian yang diteliti. Yang D, definisi operasional. Definisi operasional adalah karakteristik yang diamati dari suatu yang didefinisikan tersebut. Karakteristik yang dapat diamati atau diukur itulah yang merupakan kunci definisi operasional.
Variabel yang pertama itu independen ibu hamil. Definisi operasionalnya, sesuatu kegiatan yang diperagakan ibu hamil berkaitan dengan cara melakukan senam hamil dengan gerakan yang tepat. Alat ukurnya recommended, cara ukur checklist, hasil ukur skor untuk keterampilan. Yang pertama memuaskan nilai 2, yang kedua tidak memuaskan nilainya 1, yang ketiga tidak dikerjakan nilainya 0. Skala ukurnya ordinal. Yang kedua dependen, keterampilan senam hamil. Senam hamil yang dilakukan sejak kehamilan 28 minggu dengan terjadinya berbagai macam latihan yang meliputi latihan dasar, pembentukan sikap tubuh, pernapasan, peregangan untuk penguatan untuk memperlancar sirkulasi, untuk melenturkan sendi, relaksasi untuk menghilangkan nyeri. Kuesioner melakukan intervensi senam hamil dengan durasi 30-60 menit, 1 minggu 2 kali selama 4 minggu. Hasil nilai skornya itu skor penilaian 0 tidak dilakukan, 1 dilakukan. Hasil ukurnya ordinal, skala ukurnya. Yang instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Yang etika penelitian, yang pertama menghormati harkat dan martabat manusia sebagai ungkapan peneliti, menghormati harkat dan martabat subjek penelitian, yaitu dengan memberikan lembar persetujuan atau info consent kepada pasien subjek penelitian. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Setiap orang berhak untuk tidak memberikan apa yang diketahuinya kepada orang lain. Yang ketiga, justice atau keadilan dan inklusivitas atau keterbukaan. Dalam penelitian ini, peneliti selalu menjelaskan prosedur penelitian dan menjamin bahwa semua objek penelitian memperoleh perlakuan dan keuntungan yang sama. Yang keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Selama penelitian, peneliti berusaha meminimalkan dampak yang merugikan bagi subjek penelitian dengan menjalin komunikasi yang baik, rasa saling percaya antara peneliti dan subjek penelitian. Yang G, teknik pengumpulan data. Yang pertama, peneliti memasuki surat permohonan untuk penelitian di bagian ada Stikes Marcujek Bakti Jaya Padang. Yang kedua, setelah surat permohonan untuk penelitian keluar, pada prosedur seharusnya peneliti mendatangi calon responden ke setiap responden ibu hamil sesuai dengan kriteria yang dibuat sebelumnya, dan menjelaskan mengenai isi kuesioner. Yang ketiga, responden dipilih sesuai dengan kriteria. Keempat, responden dinilai keterampilan senam hamil setelah diberikan pelatihan senam hamil. Yang kelima, setelah semua sampel dievaluasi, kemudian data dibuat tabel untuk mencapai apakah ada pengaruh pelatihan senam hamil. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.